Ini buku ini cuma dipajang atau dibaca? Dibaca juga. Sudah selesai semua? Iya. Hah? Iya, dari kecil. Dari kecil? Iya, dari kecil. Oh, seminggu itu udah boleh ngocok? Ini kapan nih? Ini Kan ini masih baru dibuka ini. Nah, terus ada waktu khusus nggak untuk belajar mendalam itu? Ya terserah aja, terserah mau. Kalau suka ya boleh, kalau tidak ya kalau tidak ya tidak usah dianu. Dipaksa gitu? Kalau Jadi nggak ada jadwal gitu ya? Enggak. Pokoknya asal pas seneng gitu ya? Ya kalau seneng dan nganu lagi kangen Slow. nyekel wayang. Kamu kadang nggak kangen nyekel wayang gitu? Ya kangen sekali wayangan. Antara kangen wayang dengan kangen bunda, lebih kangen siapa? Kangen dua-duanya. Oh, kangen dua-duanya. Kamu pinter juga menjawabnya ya, supaya ibu tidak mengajungi kamu apa gitu. Jadi di rumah itu tidak ada yang ngarahin untuk supaya tiap hari mayang gitu nggak? Tidak, itu malah saya sendiri, kemauan saya sendiri. Gitu ya. Kemauan saya sendiri itu di situ ada koler dan kotaknya juga dan ada wayangnya juga. Oh iya? Iya. Satu kotak gitu? Ya masih mau bikin lah, mau bikin satu. Tadi yang saya lupa. Waktu penyajian itu pakai wayang bener? Bener Pakai iringan gitu? Iya, pakai gamelan. Pakai sinden segala gitu? Iya, pakai sajen juga. Oh, sajen untuk daru atau untuk siapa? Ya cuma kalau angannya kan seperti itu. Oh gitu ya. Ada. Sajennya apa Pak ya? Ada ya seperti biasa, sajen biasa seperti tumpeng itu. Seperti itu. Oh, besok lagi minta sajennya yang bukan hanya tumpeng. Boy. Tapi ada pop, Ada jajannya juga. Nah gitu-gitu. Jadi nanti kalau sudah rampung kan kita bisa ikut menikmati ya. Dulu kenalan gimana maksudnya? Kenalan sama Ki Jerno itu? Itu Jerno itu karena saya itu saat itu di Beteng itu ikut menyimping wayang, tapi nganunya saya itu hafal semua. Kamu hafal simpingan wayang? Iya, hafal semua. Saya sebutkan satu persatu. Siapa yang ngajari? Ya, itu tadi buku lah. Buku ya? Wayang simpangnya itu mendaru hafal urutan-urutannya gitu? Apa? Kok ikut nyimping kenapa? Karena ya cuma nganu aja. Cuma Atau apa? karena saya suka sekali dengan wayang. Rada ini, ben irungnya rada ketok kan? Ya cuma karena nyekel itu. Ya, suka nyekel wayang. Itu pas ada pertunjukan wayang di Beteng tadi? Itu iya. Terus Daru datang terus apa ya, punya pikiran untuk ikut nyimping-nyimping gitu? Iya, lalu terus setelah itu ya itu tadi terus setelah itu kan siangnya, terus malamnya melihat kan karena ada yang kenal juga lalu terus melu bantu gitu? tak temoke. Oh gitu. Ya di festival pas menjadi penggembira itu ketemu dengan Ki Cermo, Ki Sudiono itu. Ki Sudiono itu. Sekarang sekolahnya apa? Daring? Cuma kirim-kirim tugas. Oh iya, artinya sekolah di rumah gitu? Iya, sekolah di rumah. Jadi Sudah setahun ini nggak sekolah? Enggak, hampir setahun karena Maret. Apa? Terus kayak gitu ya cuma dipakai untuk belajar. Kalau libur ya buat wayang. Kalau solo ya karena cuma di Sambi saja buat wayang. Sing di Sambi apa nih? Nah, kalau bikin wayang itu di Sambi? Karena yang penting itu kayak belajarnya. Oh, belajarnya ya. Jadi dari 24 jam itu kira-kira
lebih panjang untuk belajarnya. Kalau mayangnya, kalau cuma bingung mau apa, dalang. Oke. Nah, bingung gitu, sepi gitu. Oh, sepi kalau kan setiap Senin sampai Jumat kan ayah kerja, bunda ke PAUD, enggak. Daru di rumah sendiri gitu. Bingung mau bingung apa. Bingung mlebu nang lemari lalu mayang gitu ya. Gitu, mayang dewe gitu. Iya. Sendiri. Iya, sendiri. Gamelannya? Enggak pakai gamelan. Enggak akapela gitu. Akapela itu artinya pakai mulut juga gitu. Iya pakai. Pakai kan kadang-kadang gitu. Nung ding ding gitu. Lakonnya apa saja? Bukan hanya bingung suci kan? Bukan, pokoknya Sak senengnya. sak sukanya. Bahkan saya pun membuat cangkit sendiri juga. Membuat cangkit gimana? Maksudnya contohnya gimana? Nanti kita bisa lihat ya. Bisa lihat juga. Oke. Tapi maksudnya membuat cangkit tadi gimana? Maksudnya itu membuat gaya sendiri. Oh. Gaya sendiri. Gayanya gimana? Gayanya gaya maksudnya gaya biar kayak Gaya atau gaya? gaya. Oh, gaya. Gayanya itu gaya. Gaya apa? Di Jakarta? Dicampur-campur. Oh, dicampur. Gaya Yogyakarta, Surakarta, Banyumas, nganu Jawa Timuran, Kedung, Kebumen, dan lain sebagainya. Itu dari mana sampean niru-niru gaya-gaya itu? Dari YouTube. Dari YouTube ya? itu melihat gagak wayang gagak Bali, Kebumen. Saudara-saudara, YouTube is the best. Dia menjadi guru banyak orang, juga termasuk Daru. Jadi para orang tua tidak perlu khawatir, YouTube itu ya tentu ada yang buruk, tapi ada juga yang memberikan pelajaran yang menarik buat Daru. Gitu ya Daru ya. Jadi dari YouTube itu Anda bisa menyukai seni tradisi, bisa menyukai wayang gitu ya. Iya. Bahkan bisa ngerti gaya macam-macam dan dicampur aduk begitu rupa. Iya. Bahasanya juga. Iya, bahasanya juga. Jadi sampean itu belajarnya bahasa juga dari YouTube atau campuran dari buku dan dari YouTube gitu. Dari buku dan dari YouTube. Oke. Kalau nggak ngerti bahasa Jawanya yo dicampur bahasa Indonesia. Ya, Aku ngapa piye kamu? Tidak takut salah atau tidak takut dimarahi? Enggak. Kok enggak gitu? Ya percaya diri saja. Percaya diri. Percaya. Jadi saya mau ngomong apa saudara-saudara, beliau bisa bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas. Umurnya 8 tahun ya tadi, dan dia belajar sendiri dari buku dan dari YouTube. Seperti yang tadi kita tahu, dia belajar dari ini juga, bukan yang dari YouTube. Berani mengekspresikan dirinya begitu rupa, nyampur macam-macam, Banyumas, Solo, Jogja, mana lagi? Dan lain sebagainya. Kayak Madura, kayak Magelangan. Tahu nggak cirinya Magelangan? Ada beda-beda, ada kayak ini mas. Misalnya ada yang apa itu pokoknya ya seperti itulah. Oh, kalau saya itu ngertinya kalau Magelangan itu yang dicampur itu kadang bakmi nasi. Magelangan itu. Oh, itu Magelangan, itu beda lagi. Beda lagi. Oh, saya pikir aduh kok saya ketinggalan ya misalnya. Mencampur macam-macam. Terus apa lagi? Sulo itu gimana Sulo? Sulonya itu yo ternyata juga ikut sama bisa dicampur gagaknya juga dengan Kisah Nugroho dan Kipo Basmo dan lain sebagainya. Ada pernah dengar saya suluk belum? Belum. Nah, karena saya nggak bisa. Ini agak susah. Dalam yang digemari siapa? Yang apa ya? Istilahnya jadi idola, jadi yang kita suka tiru, atau yang diam-diam menjadi guru. Kisah Nugroho tadi. Kalau Purbo itu lain lagi gitu. Lain lagi itu di YouTube. Itu Ki Purbo. Bukan. Siapa? Ki Daru. Pokoknya dicampur itu.
sekarangnya siapa Itu tadi sudah campuran? Iya, sudah campuran. Doang ini mono-mono ini koin kayangan Suwoloyo. Duk. Itu gayanya siapa? Itu gayanya campuran juga. Ada senonya, ada bobonya, Ada mantepnya, ada senardiannya. Nggak ada, saya ngarang saudara. Terus apa lagi? Kita ngobrol-ngobrol begini ini, mungkin ada banyak teman-teman Daru, anak-anak Sebayan Daru yang ya tentu tidak harus suka wayang, tapi apapun yang disukai, tetapi itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, yang membebaskan dan membuat kita bisa belajar. Nyatanya Mas Daru ini dari buku dan dari YouTube dia bisa melakukan sesuatu yang diakui orang lain. Salah satu contohnya tentu saja tadi ikut festival dalang anak-anak. Orang tua itu dalang atau bukan? Bukan. Orang tua ayah apa? Ayah menjadi ya cuma seperti biasa kerja. Kerjanya apa? Kerjanya di asuransi bintang. Oh, itu bagus. Bukan cuma itu keren. Kalau itu? Menjadi guru PAUD. Menjadi guru PAUD. Wah, itu juga pekerjaan yang oke banget. Jadi dalang kan juga bisa menjadi guru. Gitu? Ya. Kamu memang cita-citanya jadi dalang tuh gimana? Atau nggak tahu? Campur-campur menjadi romo, menjadi dalang, menjadi tentara. Oh, itu bagus tuh. Kalau bisa jadi satu bagus. Romo yang sekaligus tentara itu juga keren loh. Iya nggak? Iya. Apalagi jadi dalang gitu. Itu komplit itu. Itu mungkin kita baru bisa eksperimen kalau misal bawa wayang segala macam itu. dulu pernah zaman dulu ada namanya Romo Kuntoro ya. Romo Kuntoro itu ahli sastra Jawa. Itu pernah kalau di gereja dia bawa wayang. Kalau ngajar dia dosen di UGM itu juga bawa wayang. Namanya Romo Kuntoro sudah situ ya. Apa yang Mas Daru pengen kembangkan dari kesenangan ini? Tadi kan sudah ngumpulin wayangnya dari kertas, tetap dari kertas. Nah, itu mau dikompliti gitu. Iya. Sampai komplit gitu, sampai satu kotak penuh gitu. Iya. Terus nanti bisa disimping segala macam gitu. Iya. Terus nanti mayang gitu. Setelah itu komplit, apa lagi? Ya membuat wayang kreasi lagi. Gamelan? Kalau gamelan nanti gampang bisa beli sendiri. Itu sudah nabung sampai berat itu. Wah. Ini juga ada itu. Wah, keren. Itu sama sudah mau nabung itu bikin gamelan. Bukan Apa? bikin, tapi untuk beli Beli apa? beli gamelannya. Terus saya mau beli gaya Surakarta. Kalau udah Surakarta gaya Apanya? Solo. Wayangnya? Iya. Wayang fisiknya? Wayang yang itu pokoknya Wayang kulitnya gitu kan? Iya, wayang Ya. kulitnya. Soalnya kan beda-beda nih, ada gaya Jogja, gaya Solo itu fisiknya beda. Gaya Solo itu sudah sudah disungging, tapi kalau yang gaya Jogja masih seperti kulit tapi sudah ditata. Wow. Jadi tinggal diwarnai nanti. Tapi dari kertas atau dari kulit? Dari kulit. Dari kulit. Itu Mas Daru beli. Ya beli. Kan itu tidak murah. Iya, mahal. Duitnya dari Nabung itu tadi. nabung. Iya, nabung. Dari uang saku dari orang tua Ya. atau ngamen. Ya cuma kalau ketemu orang ya nanti kalau kalau lebaran itu ngumpulin uang. Oh gitu ya. Kolektor. Apa? Enggak baru pokoknya itulah. Enggak jelas. Oh nggak jelas ya. Berani bercita-cita itu juga bukan sesuatu yang mudah ya Mas ya. Ada nggak yang Mas Daru pengen omongkan? Apa nih? Ada hal yang belum ditanyakan nih, saya padahal pengen jawab itu. Enggak tahu. Nggak tahu ya.
Ini Setiaki yang saya kreasikan. Oke. Ini yang wayang kreasi pertama saya. Oh, wayang kreasi pertama. Pertama itu tahun berapa ini? Bukan, ya masih tahun lalu, Tahun lalu. 2020. Ini kreasinya. Iya. Apa? Pakai pola tidak? Ya pakai. Nah ini masih ada ini mata. Oh, tapi maksudnya pola itu tidak digambar, ditempelkan begitu ya, tapi Cuma satu dari kertas. buku terus kemudian Mas Ndaru menggambarnya sendiri, Iya. tanpa ngeblat gitu maksudnya. Ya, ini cuma saya ingat-ingat. Oke. Nah, kalau lupa, kalau tidak ada gambarnya, Oh, iya, ya iya. seperti ini. Ya, ya. Ini sebagian mengingat-ingat gitu ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ini menjadi apa, kakinya panjang segala macam itu bebas saja ya. Bebas. Tidak masalah kalau jalannya masalah. seperti ini. Oh, ini kaya seragame penyanyi dangdut itu loh, Mas. Mas dari ini sudah pentas di mana saja? Dok pentas ya sudah di yang pertama kali di kapel itu yang namanya Bu Suci tadi. Kapel mana itu? Kapel di Margorejo itu kapel wilayah. Margorejo itu wilayah Sleman. Iya. Itu waktu umur berapa? Masih umur 6 tahun. Terus di mana lagi? Lalu di 7 harinya Mbah Ti di Ponorogo, Ponorogo. Mbah Ti itu kakek nenek atau? Nenek, iya nenek. Ya harus hati-hati kalau di Ponorogo itu, karena ada yang keliru. Pangeran Ponorogo berada di Kabupaten Diponegoro. Dan wali-wali. Tadi pentas di situ. Tadi Ponorogo ya. Lalu Di terus Margorejo tadi. lalu ada juga ulang tahun. Ulang tahunnya siapa? Ulang tahunku di sini Di namanya sini? Kamu ulang tahunnya kapan? 26 Februari. 26 Februari. Oh, deket dong. Terus lalu ada di Al-Azhar, Universitas Muhammadiyah Magelang, ada di festival itu tadi, ada di pokoknya ada. Kok senengane kok es ngene sampeyan. Itu waktu itu umur 6-7 tahun itu. Nah, sudah 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun ya. Al-Azhar itu jadi Di mana? melatih, Melatih. terus Alam Sira Nugroho, lalu pendemat. Iya. Di tempatnya almarhum Sena Nugroho? Bukan di Melati. Oh, di Melati bareng Di Sira Nugroho. bareng ke Sena Nugroho. Oh, bentar. Sempat foto bareng dong. Sempat itu masih saya simpan jadi Oh, iya? foto profil Wah, foto profil dia apa? Di WA. Di WA. Ya. bareng Kiseno. Enggak jadi pembukanya gitu. Oh, jadi pembukanya. Malam hari atau malam hari. malam hari. Sampai membuka terus kemudian diteruskan oleh Kiseno. Ya sudah. Ya jadi lakon baru gitu lah. Oh, bisa, gitu, oke. bisa dilihat di Ya, channel ya. Rumah Handaru. Saudara-saudara, untuk yang ini bisa dilihat di channel Rumah Handaru di YouTube. Di channel Rumah Handaru itu ada Rekamannya. rekaman Mas Daru sebelum Kiseno pentas. Kiseno itu adalah favorit ya, Iya. menjadi guru tidak langsung. Enggak, dia cuma Enggak guru juga. virtual. Oh gitu gitu kan. Nggak apa-apa. Pada zaman dulu pernah ada lakon yang orang yang belajar memanah tapi mau berguru pada Dorna tidak diterima. Oh, kalaya. Nah keren. Jadi pada Pak Gunadi ya, Pak Gunadi itu ada lakon gitu kan. Itu Ya, juga sebetulnya kan guru virtual. Jadi dia hanya belajar memanah ditunggui patung dada Pendeta Dorna, ya kan? Karena siapa? Si Pak Guno ya. Pak Gunadi itu tidak diterima melamar menjadi muridnya, makanya terus kemudian. Dan lalu setelah itu si Pak Gunadinya itu setelah si Ekoloyo itu menjadi pinter atau Pak Gunadi Bisa memanah dengan tepat gitu ya. Iya, lah itu setelah itu Diminta oleh gurunya. ibu jarinya ini diminta
si Begandurna itu untuk Arjuna. Sebagai bakti murid kepada guru gitu ya, kalau memang itulah. mau mengakui Durna sebagai guru itu dipotong gitu ya. Jadi pemanah tidak akan memanah tanpa ibu Itu cara Durna untuk membuat kesaktian siapa? Bambang Sukonoyo tidak bisa menyamai Arjuna gitu ya. Lalu ini lalu setelah itu mati. Tapi kalau dijelaskan secara runut, secara rumit itu ya sampai Drestajumna anaknya Raja Drupada. Kalau misalnya Mas Daru itu jadi murid virtualnya Pak Seno, terus kemudian nanti Pak Seno minta jarinya. Yoga. Enggak ya? Sekarang enggak kan, dulu kan ada aturan seperti itu. Oh, ada aturannya sekarang ya? Ya ada juga di YouTube juga ada apa aturannya. Itu aturannya apa ya? Dulu kan karena barang siapa? Ya, seperti itulah. Barang siapa ketinggalan di bagasi. Dan itulah pokoknya ya dulu itu kan dia Singapura sebelum perang Bharatayuddha ada aturan. Ada aturan semua. Kalau setelah Pandhawa dan Kurawa, karena Kurawanya itu ya nggak jadi karena si Duryodhana itu mengerti keadilan, tapi tidak pernah melakukan keadilan. Orang yang seperti itu bagaimana kita menilainya? Wong dia ngerti keadilan kok tidak melakukan? Ya karena lingkungannya dan karena didikannya si Sangkuni itu. Karena lingkungannya yang buruk begitu ya? Iya, karena salah raja itu. Karena Sangkuni itu kan orang baik di tempat yang salah. Kalau orang baik di tempat yang salah, dia bisa menjadi tidak baik. Iya, menjadi penghancur. Dan dia pun kalau juga, orang salah atau orang jahat di tempat baik bagaimana? Lama-lama juga malah menjadi baik. Seperti itu tadi. Lama-lama menjadi baik atau dia bisa merusak yang baik itu? Bisa? Ya, kadang-kadang ada. Kadang-kadang bisa ya? Kadang-kadang bisa. Kadang-kadang bisa. Itu sampai bisa ngomong begitu itu kenapa itu? Itu baca buku atau diandani wong tua atau karena niroke wayang? Baca buku. Baca buku ya? Buku. Ya itu tadi baca buku. Ya. Kalau itu tadi menirukan wayang itu tadi. Dari sekian banyak tokoh wayang, siapa wayang tokoh yang diidolakan, yang disukai gitu? Abimanyu dan Bagong. Abimanyu dan Bagong. Iya. Kok kontras sekali Abimanyu ya Bagong? Karena Abimanyu itu apa ya? Kalau saya menilainya karena dia si Abimanyu itu kesatrianya itu karena dia itu satria tangguh, pemberani, dan dia itu pantang menyerah, pantang mundur juga. Contohnya selalu yang belajar ya seperti itulah. Contohnya yang pantang menyerah yang di mana? Ya kalau di perang itu walaupun sudah dipanah banyak itu di Mahabharata itu dipanah banyak sekali. Dan dia pun tidak pernah mundur. Tidak mau mundur. Dia berani mengorbankan dirinya sendiri demi ya itu tadi karena demi untuk kemenangan Pandhawa. Kemenangan Pandhawa gitu ya. Saya dulu juga waktu menghadapi banyak orang itu saya juga tidak mundur. Kamu tahu kenapa? Wah. Di belakang saya tembok, jadi susah mau mundur gimana ya. Kalau Bagong gimana? Ya sama, Bagong itu menjadi dia juga pahlawan yang pantang mundur atau gimana? Ya menjadi pengingat. Kalau Bagong itu kayaknya pantatnya yang mundur. Jadi pengingat doronya itulah dilakukan Bagong bangun. Loh, Petro kan juga. Ini sama, itu semua watak monokawan itu. Itu sama semua. Mengingatkan gitu ya? Bedanya si Bagong ini. Ini ya? Bukan ini Bagong ini. Nah ini siapa? Semar, training abang. Cili. Saudara-saudara, Daru ini juga bikin Semar dengan training abang. Ini kalau orang tua tidak berani, tapi kalau Daru itu kalau secara hukum karena di bawah umur jadi dari tuntutan hukum saudara-saudara.
Ini apa nih? Ini Bagong. Nah, tadi kan ada Bagong yang Training apa? training apa? Oh ini, oke, ini saudara-saudara, ini Semar training abang, ini Bagong training abang. Kayaknya pakai training abang nggak? Training abang semua. Oh, training abang semua. Kono kawannya ada Kono juga, kawannya. tapi gimana itu enggak. Wah, Nah, ini nggak ada jelas. Semar. Ini, Nah, ini yang Semar. versi apa ini? Ini Semar versi saya karena kehabisan cat kuning. Kalau saya gulingkan seperti ini. Oke. Ya, ya. Kuning. Iya, nggak apa. Yang penting narasinya, yang penting ceritanya gitu kan. Kuning. Terus gue wayang ngelaki. Oh iya, sampai keren ya. Oke. Ini perbincangan yang menarik dengan Bernardus Handaru Gantari, anak usia 8 tahun, kelas 2 SD, tetapi sudah mencipris seperti tadi saudara-saudara, dia bisa menilai orang yang baik di tempat yang salah, atau orang yang tahu keadilan tapi tidak menjalankan. Nah, saya tidak tahu bagaimana dulu terjadinya Daru ini, apakah waktu di kandungan itu sudah main wayang atau enggak, apa saya tidak tahu. Tapi yang pasti saudara-saudara, tidak ada sesuatu yang ajaib di dunia ini, tidak ada sesuatu yang ajaib. Semuanya bisa dijelaskan. Mas Daru punya buku banyak sekali. Beliau membaca buku, tadi sudah kita singgung. Mas Daru membaca buku, melihat YouTube dan sebagainya. Jadi apapun, mau buku, mau YouTube, itu bisa positif, bisa negatif, tergantung pada bagaimana kita memperlakukannya. YouTube itu orang-orang tua, orang-orang yang tidak tahu mungkin menganggapnya apalah itu merusak pergaulan sosial dan sebagainya. Tapi Mas Daru ini bisa belajar dari YouTube juga gitu, belajar kesenian tradisi, bisa wayang pun bisa dari YouTube. Ya, jadi kalau ada anak-anak bisa belajar kesenian tradisional gitu ya, itu sesuatu yang niscaya, sebagaimana banyak ibu-ibu juga misalnya yang belajar memasak juga dari YouTube, belajar apa saja ya, banyak hal lah, banyak hal. Menyayang pun dari YouTube. Ada bagaimana cara memasak air tanpa gosong dari YouTube. Banyak hal yang menarik. Nanti kita akan lihat bagaimana Mas Daru ini memainkan wayang untuk gambaran. Tapi maaf, wayangnya rusak. Cuma rusak tangannya saja. Oh, rusak tangannya. Kan nggak apa-apa, nggak pakai tangan. Ceritanya nanti kira-kira apa? Babat Pringgondani, tapi dipotong saat perangnya saja. Oh iya, jangan sampai dari sejak mengandungnya Gatot-Kaca itu 9 bulan. Ya 9 bulan ngentak-ngentak ke pulsa ya. Demikian saudara-saudara perbincangan obrolan saya dengan Mas Bernardus Handaru Gantari, anak kelas 2 SD di mana? Kadisobo 2. Di SD Kadisobo 2 Jogokerten. Jogokerten? Iya. Oh, itu alamat SD-nya ya? Jogokerten. Alamat SD-nya di Jogokerten. Kalau rumah beliau itu ada di Pendeman Trimulyo Sleman. Atau lebih tepat, Anda bisa melihat ke akun YouTube-nya yang bernama Rumah Handaru. Itu nanti Anda bisa melihat bagaimana Mas Daru ini memainkan wayang macam-macam, hobinya nempel-nempelin gambar di semua tembok begitu. Ini kamarnya sangat asik gitu. Terima kasih sudah menonton obrolan seperti ini. Kita akan bertemu lagi dengan banyak pribadi yang lain yang kreatif, yang produktif, yang punya gagasan-gagasan atau kegiatan-kegiatan yang menarik, yang saya kira intinya bagaimana mereka bersama-sama kita memperbaiki dunia ini menjadi lebih indah. Terima kasih, kita ketemu di
tampilan berikutnya. Oke. Kita akan nonton. Iya. Terima kasih. Wah, akunnya apa? Bapak Prenggondani. Bapak Prenggondani.